Bagaimana cara membedakan bisikan yang datang dari syaitan atau kata hati kita sendiri? Kadang-kadang ketika sholat di dalam hati suka bicara sendiri. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Sahkah sholatnya? Bagaimana hatinya bicara sendiri nih? Hah? Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa bahasanya setelahnya? Minal jinnati wan nas. Yang bisikin itu syaitan. Kalau dalam jiwa kita sendiri, gitu kan, jinnati wan nas. Sebagian ulama tafsir mengatakan nas ini termasuk jiwa, memang dia, jiwa dia sendiri. Dia kadang-kadang berbicara. Ya, cara masalah membedakan atau tidak membedakan itu umumnya ulama bilang kalau bisikan-bisikan dalam hati cenderung kepada keburukan, misal malas beribadah, mau berbuat maksiat, cenderung kepada keburukan, menunda-nunda ibadah, bisa dari syaitan, bisa dari jiwa dia yang ammaratun bisu. Karena jiwa manusia ada yang cenderung kepada keburukan, ada itu. Itu harus dilawan, ditepis. Tapi umumnya ulama mengatakan syaitan menunggangi itu jiwa yang ammaratun bisu dan dia bergabung di situ. Qarin di sebelah kita, syaitan yang di sebelah kita itu selalu menunggangi sisi jiwa kita yang ada kecenderungan pada keburukan, gitu kan. Potensi itu ada. Makanya ditepis. Semua bisikan yang termotivasi untuk ibadah, kita lihat fakir miskin lewat, tiba-tiba dalam hati kita bantu tuh kesian. Telepon tuh orang tua sudah lama ini tidak telepon ayah saya, mau silaturahim, mau bakti sama orang tua. Oh, mau bantu ada tetangga yang lagi sakit atau ada orang yang lagi sakit mau dijenguk di rumah sakit, ada bisikan, itu berarti positif, diikutin. Itu juga dari malaikat atau dari jiwa dia yang memang cenderung dengan kebaikan. Seringnya seseorang itu mengasah jiwanya dalam kebaikan akan membuat jiwanya lebih pekah, gitu kan, dalam kebaikan itu. Dan seringnya seseorang melatih dirinya, jiwanya dalam keburukan akan membuat lebih pekah dalam keburukan itu. Bahkan kata ulama, bisa jiwa lebih hebat keburukannya daripada syaitan, dan bisa juga jiwa lebih hebat daripada bisikannya malaikat dalam kebaikan. Tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, gitu. Tapi umumnya syaitan menunggangi keburukan, kecenderungan burukan tersebut, dan malaikat juga menunggangi potensi baik dalam jiwa manusia. Bagaimana hukumnya sholat di tempat kerja instansi yang haram, misal di kantor, bank atau asuransi? Tetapkah sah sholatnya? Kalau musolah yang dipakai atau bangunan itu ya, murni semuanya dari hasil penghasilan yang haram, maka nggak boleh dipakai, tidak boleh. Tapi kalau ada sumber penghasilan yang lain, misal ada satu building besar, kemudian di situ ada banyak penyewa, ada perusahaan ini, ada perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan, lalu kemudian ya, yang punya building ini pengelola baik saja, hasilnya mungkin dari uang yang boleh saja, yang tidak ada masalah, dia buat musola. Tapi di situ ada perusahaan-perusahaan yang haram yang menyewa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau fasilitas dari uang yang haram, dimanapun dia berada nggak boleh. Yang saya tahu nggak boleh, kan gitu. Dan memang antum harus bisa menerima ini. Saya sudah sering bahasakan ikhwah dan akhwat sekalian. Tolong kalau ada pertanyaan yang sedang disampaikan kepada siapapun, bukan cuma saya, siapapun asatidzah yang antum sampaikan, apa yang disampaikan secara hukum syar'i itu yang kami ketahui, dan memang itu hukum Allah, harus bisa diterima gitu. Kadang-kadang soalnya ada ikhwah dan akhwat ini, dia punya kecenderungan dengan satu keburukan, lalu ditanya dengan retorika tertentu supaya ustadznya terjebak dalam sebuah sisi, lalu memberikan dia fatwa seakan-akan itu boleh. Hati-hati akhi, hati-hati ukhti, kalian sendiri yang bertanggung jawab tuh. Karena si da'i hanya memberikan sesuai dengan apa yang dia fahamin. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada para sahabat, sahabat itu ada, siapa yang aku hukumi perselisihan dia dengan saudaranya sesuatu yang salah karena argumen yang dia milikin, maka sebaiknya dia bertakwa sama Allah dan dia kembalikan hak saudaranya. Karena kalau tidak, berarti dia sudah sengaja menjurumuskan dirinya, jiwanya kepada api neraka. Jadi nggak bisa, hati-hati. Kadang-kadang kalau sudah disampaikan, dan karena gini ikhwah, sekali saya kasih contoh yang lain. Kalau ada di antara antum yang hadir, pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz saya kerja di bank konvensional, ini saya sudah dengar Ustaz bilang riba, haram, nggak boleh gini. Tapi kalau saya berhenti Ustaz, saya mau berikan makan anak istri saya dari mana? Saya tanya balik, lalu antum maunya apa nih? Saya bilang halal. Nggak mungkin lah, haram, saya mempertaruhkan akhirat saya itu.
Gara-gara antum saya bilang nggak boleh, keluar akhi dari situ, ikhtiar, minta kepada Allah SWT. Harus bangkitkan sebuah keyakinan, memang Allah SWT pemberi rezeki, huwar razzaq, dzul quwwatil matin. Allah itu pemberi rezeki yang non-stop, gitu kan? Dari awal diciptakan langit sampai hari kiamat non-stop air hujan diturunkan, non-stop buah-buahan. Pernah antum temukan ada buah di pasar kosong? Bukan karena pedagang dan petani itu, Allah yang adakan tuh. Habis buah ini, muncul buah ini, habis sayur. Ada bahkan sayur dan buah tidak pernah habis panjang tahun. Ayam tuh yang antum makan, ayam itu populasinya sudah dinilai, diteliti oleh para ahli. Ternyata jumlahnya berlipat dibandingkan dari jumlah manusia. Setiap hari miliaran ayam disembelih, tapi nggak habis-habis tuh. Nggak habis-habis. Itu peternaknya, penyebab saja. Yang ada kan itu Allah SWT. Allah libatkan tangan-tangan manusia, tapi itu ada. Allah berikan rezeki, semut di lubangnya Allah berikan rezeki, terus antum takut dari mana ini? Kan gitu. Kadang-kadang Ustadz juga kesian, pesawat ini sudah patah sayapnya dua-dua. Ayo Ustadz selamatin pesawatnya. Pernah ada ibu gitu tanya sama saya, mau Ramadan, 3 hari lagi Ramadan nih. Ustadz saya mau tanya, saya punya utang Ramadan. Baik, terima kasih Soleh. Sabas. Dia punya utang 3 hari lagi mau Ramadan, utangnya 6. Ustadz, ini 3 hari lagi Ramadan nih, utang saya 6 hari, bagaimana Ustadz? Coba kira-kira antum kalau jadi saya mau jawab apa tuh? Pesawat sudah patah sayapnya dua-dua, selamatin. Saya bilang, ibu kemana 11 bulan bu? Kok sekarang baru nanya? Ya taubat, bayar 3 hari itu, 2 hari bukan 3 hari, karena 1 hari sebelum Ramadan nggak boleh puasa, hari syak namanya, nggak boleh. Jadi tinggal 2 hari, lalu taubat kepada Allah, bayar 2 hari, 4 harinya bayar habis Idul Fitri nanti, tapi jangan ulangin, gitu kan? Jadi hati-hati, jangan sampai menjebakkan diri dan juga ustadznya kepada pertanyaan yang akhirnya seakan-akan antum cuma mau mengelak saja. Ada kemarin orang yang beritakan kepada saya, semoga Allah mudahkan beliau taubat, gitu kan? Ternyata saudara kita ini dari negeri yang jauh, negeri non muslim, saya nggak usah sebutin juga. Beliau juga sering ikutin pengajian kita. Tiba-tiba saya di WhatsApp sama beliau, Ustadz Khalid, saya ikut ceramah, dikirim foto saya yang dinonton di laptopnya dia. Terus dia bilang, saya ini Ustadz punya uang yang saya dapatkan dari judi. Dari judi. Jumlahnya itu dia tulis 3 juta US. 3 juta US itu besar ya. 1 juta US itu sekarang 13 miliar, 36 miliar. Apa yang saya harus lakukan dengan dana itu? Kira-kira boleh nggak itu dipakai haji, rumah anak yatim, sedekah, apalah macam-macam ditulisin. Saya lihat WhatsApp-nya kebetulan malam, belum saya jawab. Saya tunggu besok baru saya jawab gitu. Saya bilang, setahu saya Pak, sumber haram Allah nggak terima. Karena memang Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu suci, tidak akan terima kecuali yang suci saja. Nggak mungkin. Bunga bank hasil judi itu dianggap uang yang tidak suci. Allah nggak terima dan harus segera dialokasikan. Hukumnya kembali kepada hukum asal, tidak ada pemiliknya. Bunga bank itu tidak ada pemiliknya. Uang judi itu tidak ada pemiliknya, dianggap itu uang yang kembali kepada hukum asal. Sama dengan orang kalau bawa kambing dibawa ke kuburan, niatnya untuk kuburan itu kembali ke hukum asal. Antum boleh ambil kambingnya, nggak ada pemiliknya, jadi Allah SWT pemiliknya. Tapi kalau pendapatan yang sumber haram, Allah kena tidak terima, dipakai fasilitas umum saja gitu. Saya bilang, setahu saya sumber haram nggak boleh, Allah nggak terima. Rupanya mungkin uang ini sudah dipakai, lalu dia bilang sama saya, tapi uang ini saya sudah pakai usaha dan usahanya sudah maju. Bagaimana kira-kira? Masih berusaha untuk mendapatkan jalan ini, boleh gitu? Saya bilang ini nggak boleh, tetap sumber usaha antum tetap nggak boleh. Ada satu solusi dalam syariat. Saya pernah dipanggil ceramah di salah satu masjid di Jakarta ini, ternyata yang bangun itu dari uang riba bank, gitu kan? Pas saya ceramah di situ sekali, saya nggak tahu. Ternyata banyak asatidz, teman-teman dai-dai saya ceramah, teman-teman saya dai yang sunnah juga ngisi di situ. Mungkin mereka nggak tahu ya. Begitu saya iseng tanya, ini siapa yang punya masjidnya? Oh, bank ini
dan dibangun dari uang hasil itu. Maaf, mulai hari ini saya nggak ngisi di sini. Loh kenapa Ustaz? Ini uang dari uang riba bangun masjidnya. Bagaimana caranya saya bisa sholat di sini? Nggak bisa, akhi. Baik, bagaimana solusi Ustaz? Solusinya, berapa dulu nilainya masjid ini dibangun pakai uang itu? Antum kan sekarang sudah ada celengan masjid, maka halalkan tempat ini. Caranya, misal nilai dulu dibangun 150 juta, gitu kan? Maka keluarkan dari uang celengan sekarang 150 juta, niatkan menebus uang yang awal, jadi halal tuh masjidnya. Bisa. Saya bilang sama saudara kita ini, antum mulai sekarang sudah harus ada proses, nggak boleh dibiarin. Jadi sudah harus ada dari sumber yang halal, ditutupin pelan-pelan nilai perusahaan yang pernah dari uang haram itu, sampai memang nilai pembelian awalnya, pembangunan awalnya selesai dengan uang halal, yang lainnya yang haram itu dikeluarkan. Dan selama sumbernya haram, jangan dianggap bisa jadi sedekah, karena ulama mengatakan tidak jadi pahala tuh. Pahalanya kita kalau kita taubat, itu sudah tidak ada hukum, tidak ada hubungannya. Bunga bank yang kita keluarkan, walaupun sudah dibangunkan sekian hektar lahan, ya, untuk kegiatan sosial, kegiatan umum, fasilitas umum, WC umum kah, jalanan lah dan segala, tetap tidak ada pahalanya, karena itu uang haram asalnya. Tapi kita aman karena mengeluarkan diri kita dari uang yang haram sehingga jauh dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya ingatkan, terlepas daripada anda mau alokasikan kemanapun dana itu, ingat 3 poin. Yang pertama, ajal itu bisa datang setiap saat, dan hati-hati dengan poin ini. Yang kedua, semua sumber yang haram akan berefek-efek kemana-mana ini, akan macam-macam. Ada lagi poin ketiga, tapi saya tidak teringat sekarang, saya tuliskan kepada beliau, dan semoga Allah SWT mudahkan. Tapi yang saya ingin titik beratkan ikhwah, harusnya kita lebih jeli dan harus hati-hati secara individu, karena Allah SWT akan menghisab kita, dan memang itu akan datang pasti, janjinya Allah akan datang. Saya menonton kajian dosa besar 53 via YouTube. Pada sesi tanya jawab, kita dilarang sholat di masjid yang berhiasan emas. Lalu bagaimana di Mekah? Pada kiswanya saya mendapatkan referensi disulam dengan benang yang mengandung emas, ya. Tentu yang dilarang adalah membangun masjid dari emas, kan gitu. Itu yang dilarang. Sama halnya begini, lebih untuk jelasnya saya kasih contoh lain dulu. Laki-laki tidak boleh menggunakan baju dari sutra. Sudah pernah kita bahas tuh, salah satu dosa besar. Ulama membahas, ini kan kalau sutra semua. Bagaimana kalau ada baju batik, ada satu talinya benangnya sutra asli, bolehkah dipakai? Sama hukum air. Air itu di dalam riwayat disebutkan, apapun yang terjatuh di dalam air tersebut selama tidak mengubah rasa, bau, warna, tetap suci. Kan itu. Berarti sesuatu yang sedikit itu tidak mempengaruhi sesuatu yang besar dalam beberapa hal yang berhubungan dengan agama kita ini. Kan gitu. Jadi kalau seandainya memang ada orang cat menggunakan campuran dengan emas di masjidnya, ini pendapat ulama mengatakan tidak masuk dalam umumnya larangan tadi, kecuali memang dia buat semuanya emas, itu lain. Yang saya tidak tahu ya, kalau antum memang sudah dapatkan referensi memang digunakan dengan sulam emas, itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu selama ini memang digunakan istilah emas, gitu kan? Kincir airnya Ka'bah itu emas, pintunya itu emas, dan seterusnya. Tapi saya terus terang pribadi belum pernah mengetahui apa itu benar emas murni semua atau enggak, gitu kan? Saya tidak tahu. Dan yang saya tahu memang ada larangan yang menyebutkan tentang tidak bolehnya kalau semuanya emas, gitu kan? Dalam arti kata di sini berlebih-lebihan. Tanda-tanda hari kiamat adalah umat Islam ini banyak yang membangun masjidnya dengan berlebih-lebihan, kan? Ada hadis yang ana tidak faham mengenai perlengkapan bertani ya. Apa ini akhi? Siapa yang nulis nih? Mengenai perlengkapan bertani ya, tidak boleh disimpan dalam rumah. Mungkin maksudnya di kajian Bulughul Maram kali ya, mungkin masalah fikih ini. Mengenai perlengkapan bertani tidak boleh disimpan di dalam rumah. Saya nggak pernah temukan hadisnya kalau ini, belum tahu.
Mohon maaf, mungkin keterbatasan ilmu saya, tapi yang jelas saya belum pernah temukan nih. Masalah baju perlengkapan bertani tidak boleh disimpan dalam rumah. Itu saya tidak pernah tahu itu. Allahu a'lam. Yang kedua, tidak boleh membeli barang dari penduduk desa secara langsung. Apa benar? Yang ada hadisnya itu tidak boleh menahan produk yang datang dari desa ke kota, dari satu tempat ke tempat, di tengah jalan dihadang. Itu yang ada hadis. Saya sebutkan ini di dalam Bulughul Maram. Ada juga hadis yang melarang tidak bolehnya orang kota yang langsung mengambil barang dari desa, tetapi memang dia menzalimi orang-orang desa itu. Dalam arti kata, dia tahu nih orang-orang desa ini tidak faham, maka caranya adalah dia datang, dia membeli semua produk dan dia tekan harga. Mungkin dia beli cuma 10.000 rupiah, tapi dia jual di kota dengan 2 juta, 3 juta. Dia tahu orang-orang desa ini nggak tahu. Ada niat sedikit itu untuk menipu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Saya pernah dapat informasi waktu saya sering ke Irian dulu. Tahun 2003 sampai 2007 kurang lebih saya masih sering bolak-balik. Teman-teman kita di sana yang asli orang Irian di hutan, waktu awal-awal saya ke sana, dan ini kejadian sebelum saya datang malah diceritakan oleh beberapa jemaah masjid. Dulunya orang-orang di hutan ini nggak ngerti nilai, Ustaz, nilai kayu gaharu. Mereka ambil kayu gaharu dari hutan, mereka tidak tahu nilainya. Jadi mereka kalau datang itu, mereka cuma tahu uang yang ada gambar monyetnya, gitu kan. Pokoknya ada gambar monyetnya mau, gitu kan. Nah, datanglah beberapa orang-orang ini, diantaranya orang Muslim, dan ada yang sempat hadir di pengajian. Saya tegur, nggak boleh itu terjadi, gitu kan. Jadi dia datang, waktu itu kalau nggak salah uang 500 rupiah ya dulu tuh, kertas. Dia datang dibawa banyak nih, uang itu banyak sekali dibawa sama dia. Kemudian waktu gahrunya transaksi ditebarin di tanah, di lantai gitu untuk dilihat. Orang ini kemudian ambil uang yang tadi banyak, yang gambar monyet, disusun di atasnya gahru itu jadi banyak sekali. Orang hutan ini nggak ngerti, dia hitung pakai jarinya nih. Dia nggak ngerti nih. Kemudian dia pakai jari kakinya sudah habis jarinya, gitu kan. Kemudian dia bingung mau hitung apa lagi. Dia bilang cukup sudah, nggak apa-apa. Padahal nilai yang dikasih itu kecil sekali dibandingkan dengan nilai kayu gahrunya. Karena orang ini dari kota, dia tahu nilainya gahru ini mahal, orang-orang ini nggak ngerti, maka dia permainkan dengan cara seperti itu. Ini yang ada larangannya. Dan saya sarankan insya Allah penanya bisa kembali ke kajian Bulughul Maram yang saya bahas itu ya. Mana yang lebih afdal ketika masbuk mendapati sudah duduk tahiyat akhir, mengikutinya atau buat jamaah baru jika ada? Karena saya pernah dengar dari Ustaz apabila tidak ruku, tidak dihitung rakaat. Ya tentu saja tetap ikut, afdalnya tetap ikut, walaupun beberapa saat sebelum salam. Karena antum dihitung mendapatkan jamaah pertama. Jemaah pertama pahalanya beda dengan jemaah kedua. Jemaah pertama itu lebih masuk di awal waktu dihitung, lebih besar. Jadi lebih baik tetap ikut walaupun sudah tahiyat terakhir. Beda biidznillah dengan insya Allah itu apa? Biidznillah dengan izin Allah. Kalau insya Allah, kalau Allah mau. Ada perbedaan tipis, sama dengan kalau biidznillah itu kalau diizinkan. Insya Allah kalau Allah mau. Kalau diizinkan, saya mau datang ke rumah Anda, itu pakai kata-kata izin, gitu kan. Kalau Anda mau, saya mau datang ke rumah Anda, nggak masuk ini. Tapi biasanya mau itu harus dari dianya. Saya mau Anda ke rumah saya, nah itu lain kan. Seperti itu membedakannya. Kalau izin ini berarti dari kita mungkin ya. Kalau sya itu berarti dari orang yang punya wewenang. Kurang lebih begitulah, gitu kan. Bagaimana orang yang mati syahid namun masih ada hutangnya, apakah tetap masuk surga? Ini hadis sahih menjelaskan ya. Kalau dia mati syahid di darat, yang saya tahu ya, maka hadis sahih menjelaskan diampuni semua dosanya kecuali utang. Utang tetap dibayar. Tapi kalau dia mati syahid di lautan, di air, itu ada riwayat yang saya pernah dapatkan, diampuni semua termasuk hutangnya. Termasuk hutangnya. Apakah mengucapkan salam berlaku juga untuk non-muslim? Dan apakah kita wajib menjawab bila non-muslim tersebut memberikan salam kepada kita? Kalau kita memberikan salam kepada mereka itu tidak boleh.
Hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, janganlah kalian memulai memberikan salam ahli kitab atau orang kafir. Nggak boleh kita mengatakan assalamualaikum misalnya, atau kita mengucapkan salam lebih dulu. Nah, itu adalah larangannya. Dan kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita dengan menggunakan salam kita, kembali juga di hadis Bukhari yang lain yang pernah sering saya ucapin hadis ini, waktu ada beberapa orang Yahudi melewati Nabi SAW yang sedang jalan bersama Aisyah, lalu mengatakan assalamualaikum. Assam bukan assalam. Assalam keselamatan, doa. Tapi kalau assam, bedanya cuma tidak ada alifnya saja, lamnya itu. Jadi kalau assam itu alif, lam, sin, alif, ya, mim. Kalau assalam kan alif, lam, sim, ada lam, alif baru mim. Jadi bedanya itu di lamnya itu. Kalau assam artinya kematian, kalau assalam keselamatan. Orang-orang Yahudi ini pikir Nabi SAW tidak dengar, maka mereka berkata, assalamualaikum ya Muhammad. Assam artinya kematian. Nabi SAW jawab, waalaikum. Artinya apa itu? Dan untuk kalian. Kan gitu. Maka Aisyah waktu itu radhiyallahu anha sempat marah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka bilang? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tidak kau dengar apa yang saya jawab? Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Artinya waktu dia bilang kematian buat kalian, waktu saya bilang untuk kalian juga, berarti dia kena doa kita, tapi kita nggak kena doanya. Orang Islam kalau doakan orang Muslim diterima, tapi orang Muslim doakan Muslim tidak akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari hadis ini ulama mengambil kesimpulan kalau ahli kitab atau orang kafir memberikan salam, assalamualaikum, kita jawab saja waalaikum. Cukup dengan jawaban yang Nabi SAW ajarkan itu. Apa hukumnya dalam syariat Islam memasang bendera di depan rumah dalam rangka perayaan hari kemerdekaan? Yang saya tahu, Allahu a'lam, tidak apa-apa. Yang saya tahu, nggak masalah. Selama memang dia tidak menyembah bendera itu. Simbol. Bendera kan juga di zaman Nabi SAW dipakai ya. Di peperangan ada bendera. Simbol, bahwasanya ini simbol negara. Karena Indonesia ditahu memang ada benderanya warna itu, ya sudah nggak apa-apa. Ini karena merayakan hari kemerdekaan yang menunjukkan kegembiraan, simbol. Kalau saya Allah alam yang saya tahu tidak apa-apa. Tapi kalau dia menganggap bendera itu punya kelebihan, punya kesaktian, itu nggak boleh. Seperti ada orang terlalu berlebihan itu. Saya pernah lewat di salah satu di depan kantor aparat keamanan kita di salah satu kota di Indonesia ini, tidak sengaja begitu pas saya mau lewat, rupanya mereka mau turunkan bendera tuh di dalam pagar mereka. Jalanan semua ditutup, mobil saya juga ditahan, semua ditahan di belakang, suruh tunggu bendera turun. Kenapa ini? Apa hubungannya? Coba kalau sholat azan tahan tak mobil, masa bendera digituin? Nggak boleh ini, kalau ini nggak boleh, gitu kan? Ini berlebihan ini. Tapi kalau hanya sekedar memajang karena mengikuti pemerintah kita sebagai simbol negara kegembiraan, insya Allah setahu saya nggak apa-apa. Asal tidak ada hubungan di situ variabel kalau ini ada kesaktiannya lah, merah putih itu sakti atau apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana pendapat dan nasihat untuk situasi di keluarga yang belum bisa menerima kalau salaman tangan antara ipar, sepupu itu tidak boleh? Berikan gambaran, nasihat, berikan apa adanya, sampaikan. Mau salaman, maaf, saya mengetahui ada hadis Nabi yang tidak boleh. Kata Nabi SAW, saya tidak bersalaman dengan wanita, ya, maksudnya di sini wanita yang bukan mahram. Dalam hadis lain dikatakan, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, gitu kan, lebih ringan baginya dibandingkan dia menyentuh tangan yang bukan halal bagi dia. Maksudnya kulit perempuan atau laki-laki yang bukan halal bagi dia. Ada hadis Nabi, kita jelaskan. Yang membuat orang bisa menerima itu ilmu akhi, ilmu ukhti. Sampaikan apa adanya. Memang kita punya argumen kok melakukan, tetapi dalam Islam tidak dilarang menegur ya. Banyak ikhwat dan akhwat kita tidak salaman, tapi juga tidak menegur. Enggak, menegurnya lain. Nabi SAW itu memberikan salam kepada siapapun di Madinah. Termasuk Nabi SAW memberikan salam kepada ummahat, ya, perempuan-perempuan yang ada di Madinah. Nabi SAW kalau lewat memberikan salam kepada mereka. Itu bukan pelanggaran agama. Yang tidak boleh berkhalwat berdua, itu lain. Bahkan Nabi SAW sering kali menziarahi, mendatangi rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini ibunya Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia. Jadi Ummu Hani ini menghadiahkan Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang banyak memberikan hadis ya.
Beliau bukan budak tapi orang bebas, cuma Ummu Hani ini merasa saatnya ini Nabi, saya ingin anak saya mengabdi, diberikanlah anaknya. Maka Nabi SAW membalas jasa Ummu Hani, sering datang menziarahi, memberikan salam, menanyakan kabarnya, gitu kan. Tapi Nabi SAW tidak duduk berdua, tidak berkhalwat, gitu kan. Waktu Nabi SAW meninggal, Abu Bakar dan Umar mendatangi Ummu Hani, dan sempat ya pada saat Ummu Hani didatangi, Ummu Hani sempat menangis. Lalu keduanya bertanya, kenapa engkau menangis? Dia bilang, saya bukan menangis karena meninggalnya Nabi SAW, tapi saya menangis karena wahyu terputus dari langit. Maka Abu Bakar sama Umar juga ikut menangis. Artinya interaksi itu ada yang boleh dan tidak boleh. Jangan tiba-tiba menjadi kaku sama sekali, nanti kan? Jadi kita harus meletakkan di porsinya, di tempatnya, gitu kan? Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Jadi jelaskan apa adanya, dan insya Allah dengan argumen yang benar, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang dibolehkan, tetap menyapa, tetap membantu, gitu kan, maka itu tidak ada masalah insya Allah. Bolehkah kita mendoakan yang lain selain hidayah kepada non muslim ketika mereka masih hidup? Seperti apa misalnya? Mendoakan keburukan mungkin? Saya sudah bahasakan, kalau seandainya seseorang berbuat buruk, misal ada negara-negara non-muslim yang pemimpinnya menyiksa kaum muslimin, menyusahkan hidup mereka, bolehkah kita mendoakan agar mereka dihancurkan? Boleh, karena mereka melakukan satu kesalahan dan yang memang itu berefek tidak baik kepada kaum muslimin, itu boleh saja. Nabi SAW pernah mendoakan beberapa suku Arab yang membunuh beberapa orang sahabat beliau SAW. Tetapi kalau dipertemukan antara mendoakan keburukan dengan kebaikan, tetap ulama mengatakan tata keramanya dalam doa lebih baik mendoakan hidayah. Lebih baik mendoakan hidayah, dapat petunjuk. Ada orang yang utang sama kita nggak bayar, ada orang yang menggunjing, ada orang yang memfitnah, ada orang yang menipu. Bolehkah kita doakan kehancuran walaupun bukan muslim? Walaupun muslim, boleh. Hak kita terzalimi. Dan itu bisa diterima sama Allah SWT karena dia terzalimi. Tetapi setelah doa kita diijabah, misal kita bilang, ya Allah lumpuhkan kakinya, ya Allah begini dan begitu, lalu Allah kabulkan, selesai, kakinya lumpuh tabrakan, masuk, tidak bisa lagi jalan atau masuk rumah sakit dirawat, udah dikabulkan, selesai, sampai situ saja. Tapi kalau kita doakan hidayah buat dia, ya Allah bukakan hatinya, berikan hidayah, masukkan iman dalam hatinya agar dia mau membayar utangnya, lalu Allah kabulkan, masuk iman dalam hatinya, dia dapat ilmu, mulai ikut pengajian, dengan hikmahnya Allah kita nggak tahu. Kemudian dia jadi sadar kalau dia harus bayar utang, dia bayar utang kita, dan semenjak dia jadi baik karena doa kita, sampai dia meninggal kita panen pahalanya. Udah dapat hak kita, kita juga dapat pahala dari dia. Mana yang lebih baik? Tentu yang kedua. Karena hati, ya, hati manusia itu, hati kita ini harus betul-betul kita jaga, gitu. Harus betul-betul kita jaga. Saya tidak tahu pertemuan lalu saya sudah sebutkan belum yang firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man atallaha biqalbin salim. Ada ayat sebelumnya tapi ini saksi bahasannya. Nanti hari kiamat itu tidak semua orang bisa ngomong sembarangan, tidak semua orang bisa selamat masuk surga tanpa hisab, kecuali ada keadaannya. Memang datang menuju kepada Allah dalam hati yang bersih, steril hatinya, qalbin salim, nggak pernah punya masalah sama orang. Saya sudah katakan itu hari, perintah agama ikhwani, kalau ada orang berbuat jahat sama kita, yang paling pertama kita lakukan, maafin dulu. Maafin dulu. Enak benar Ustaz, dia gunjing saya, dia fitnah saya, dia tidak bayar utangnya kepada saya, bahkan dia menipu saya, kok saya maafin? Ya memang perintah agama maafin, karena memaafkan itu akan membuat diri antum, hati antum sehat, nggak ada beban. Setelah kita maafkan, sudah saya maafin dah. Dia punya sebuah variabel hukum yang harus dihubungkan untuk selamat dari siksaan Allah dan ancaman Allah karena menipu, karena menggunjing, karena memfitnah. Itu untuk selamat dari azabnya Allah di dunia dan di akhirat, dia harus minta maaf dulu. Jadi kalau antum maafin tanpa dia minta maaf, tetap hukuman Allah datang kepada dia. Artinya nggak ada ruginya kita kalau maafin, kan? Tapi kitanya aman, hati kita aman. Karena hati ibarat sebuah ruangan
yang ruangan itu harus steril betul, lantainya bersih, kaca pintunya tertutup, AC-nya enak sejuk, ada pewangi ruangan, itu hati begitu. Antum masuk nyaman, dan itu cuma bisa dengan iman dan ilmu, nggak bisa yang lain. Kalau ruangan itu penuh dengan tulang-tulang bekas makanan, ya, makanan sudah busuk, kemudian pakaian yang kotor, gitu kan? Terus pintu sama jendelanya terbuka, masuk gak binatang ke ruangan itu? Hah? Masuk gak? Serangga, kecoak, burung, anjing, semua masuk. Itu ibarat contoh dari saya hati manusia. Kalau hati manusia itu banyak penyakitnya, sangka buruk, cemburu berlebihan, ya, kemudian iri dengki, penuh dengan masalah, tidak mau memaafkan orang lain, hatinya masalah. Kemudian dia memang tidak menutup dirinya, tidak coba bertaubat, dibuka jendela sampai itu, maka makan banyak. Sekarang harus disterilin, dibersihin semua, ditutup kembali pintu dan jendela, AC-nya didinginkan, dikasih pewangi ruangan, ditempel semua, dicat kembali tembok yang sudah kotor, baru jaga. Harus begitu. Caranya adalah memang kita harus lebih banyak melunakkan hati kita dengan memaafkan, bertaubat kepada Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, gitu kan? Seperti itu. Kembali ke pertanyaan tadi. Jadi saya tidak tahu ini maksudnya selain hidayah apa yang dimintai. Tapi kalau hidayah adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi kalau dia berbuat zalim, muslim atau tidak, antum doakan keburukan bisa. Tapi kalau antum doakan kebaikan agar dapat hidayah lebih baik. Yang tidak boleh, ada orang kafir tanpa sebab, nggak ada hubungannya. Tetangga antum baik-baik saja, tetangga. Cuman dia memang belum dapat hidayah, belum masuk Islam. Ya Allah, matiin tetangga saya itu. Nah, nggak ada hubungannya, nggak ganggu, nggak apa. Nah ini nggak boleh. Kenapa kok harus didoakan begitu? Gitu kan? Lihat lewat ada mobil, kayaknya Nasrani itu. Ya Allah, tabrakin mobilnya. Nah, kata Nabi SAW apa? Khairun nas anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia. Kalau saya sudah pernah kasih contoh. Kita lihat ada orang tabrakan motor. Begitu kita mendekat mau bantu, ternyata ada kalung salibnya. Bantu nggak? Bantu. Nggak ada hubungannya, gitu kan? Saya sudah jelaskan kemarin. Ingat, jangan lihat orang dari performanya. Belum tentu. Banyak ikhwah begitu ikut pengajian, lihat orang lain yang paling pertama dilihat celananya jingkrang nggak? Kalau celananya isbal, bahaya nih, ahli nar. Nggak boleh, bukan itu yang dilihat. Ini perempuan yang dekatin saya ini pakai jilbab besar nggak? Kalau enggak, kayaknya bukan golongan. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Saya baru mengaji, saya ingin bertanya pada Ustadz, kenapa Allah menciptakan api neraka? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Penyayang pada hambanya? Dan kenapa Allah harus menciptakan syaitan sebagai ujian pada kita? Bagaimana juga dengan parade tauhid yang akan diadakan tanggal 16 nanti, apakah saya boleh ikut? Ya. Jadi begini, yang paling pertama dulu, ada beberapa keputusan yang kita bisa tanya, ada yang tidak. Saya kasih contoh gini, kalau saudara kita yang bertanya ini, antum kerja di satu perusahaan, perusahaan itu punya building, gitu kan? Warna buildingnya coklat, jendelanya 1000 jendela misalnya, liftnya warna abu-abu, bentuk di dalam keramiknya warnanya ini. Lalu antum datang, dibuka pendaftaran untuk jadi pegawai, antum masuk jadi pegawai. Waktu antum jadi pegawai, kira-kira yang antum lakukan pertama, tanya dan protes kenapa buildingnya warna coklat, kenapa liftnya warna abu-abu, kenapa begini dan begitu? Atau antum fokus ke tugas antum? Nah, kira-kira yang mana nih? Fokus ke tugas kan? Masalah dia mau bangun building warna coklat kah, mau 5 tingkat kah, mau 7 tingkat kah, mau 50, itu hak dia. Ini coba tarik ke contoh ini. Jadi ada hak ilahiyah yang tidak bisa kita bantah. Kalau kita mau protes sampai ke situ, itu jauh sekali tuh. Nanti yang hal kecil, kenapa sholat duhur dan asar 4 rakaat? Kenapa Allah buat begini ya? Kenapa enggak? Ini jam 12 siang 4 rakaat, jam 4 siang, jam 4 sore 4 rakaat. Digabung aja jam 2 siang sekalian 4. Kenapa ya Allah 2? Gak bisa, kita nggak punya wewenang di situ.
Kita nggak punya mainan. Sama tadi kita masuk kerja, kita nggak bisa bahas. Apalagi kalau sampai dalam, nih tukangnya siapa yang buat nih tembok? Di dalamnya komposisinya apa nih? Kan lebih dalam, lebih macam. Jadi rumit nanti, gitu kan? Jadi rumit. Tapi saya sedikit memberikan wacana begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta menyayang, gitu kan? Memang penyayang, menyayangi kita. Bukti penyayangnya adalah kalau antum berbuat dosa, umur misalnya seseorang 60 tahun, anggap dia balik umur 15 tahun, berarti ada dari 60 tahun 45 tahun. 45 tahun ini semua maksiat, semua zina, riba, macam-macam dilakukan sama dia. Pas umur 60 tahun, sudah 45 tahun buat maksiat, umur 61 tahun taubat kepada Allah. Menyesal-nyesal, ya Allah, saya baru tahu ini kalau ini dosa, saya taubat. Diampuni nggak? Hah? Ini masih hidup nggak ini? Tidak ada jawaban. Hah? Nanti kalau ada yang tanya poligami baru semangat. Ini ikhwah ini memang nih. Jadi diampuni dosanya kan? Diampuni. Itu berarti maha rahmatnya Allah. Allah betul memang menciptakan surga dan neraka, dan Allah mengatakan pada surga, hai surga kau, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Qudsi ya, hai surga kau adalah rahmatku yang aku akan balas hamba-hambaku yang patuh dan bertakwa, dan wahai neraka kau adalah azabku yang aku gunakan untuk menghukum orang-orang yang membangkang, gitu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta meletakkan peraturan-peraturan. Antum kerja di perusahaan, ada peraturan tuh, masuk jam 7, keluar jam 5, pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5, gajinya begini, peraturannya ada. Ada pelanggaran, ada juga hukuman-hukuman bagi yang melanggar, yang tidak masuk 3 hari berturut-turut tanpa alasan maka dipecat. Pekerjaannya tidak selesai akan begini, peraturan perusahaan. Ya kita masuk perusahaan, kita ikuti peraturannya, gitu ya. Kita seperti itulah, kita ikuti peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surga dan neraka sudah diciptakan sama Allah. Allah tuntun nih, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, ini surga. Surga itu begini, 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 luar biasa nikmatnya. Hati-hati jangan langgar ya. Kalau di kantor tadi langgar, kamu dipecat loh, nggak bisa lagi diterima, sudah dicoret namanya. Udah nggak mungkin, biar melamar berapa kali pun, bawa surat dari menteri pun tidak diterima. Baik, dikasih tahu, tetap dia langgar, dipecat dari perusahaan. Ini Allah mengatakan, ini pelanggaran-pelanggaran ya, jangan dilakukan, nanti masuk neraka loh, neraka itu begini, 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 dijelaskan, gitu kan? Nah sekarang tinggal kita, dengan akal sehat kita, mestinya kita pilih yang baik dong masuk surga, jangan pilih yang masuk neraka, mestinya kan begitu. Allah SWT menciptakan ini, meletakkan peraturan-peraturan dengan kemahakuasaannya. Dan kalau kita menghubungkan di sini, kasih sayangnya Allah SWT, Allah nggak mau kita masuk neraka. Allah nggak mau masuk neraka. Sampai kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik, nggak ada orang yang mencelakakan dirinya nanti masuk neraka kecuali memang orang yang bobrok sekali. Karena dia walaupun sebelum meninggal dunia beberapa saat kalau sempat taubat, dan memang kata ulama, semua orang yang berbuat dosa Allah tiap saat kirimkan sinyal penyesalan. Subhanallah, nggak ada orang buat dosa itu nggak nyesel. Dimasukin walaupun dia penjahat, itu setiap habis membunuh atau dia habis berzina, habis mencuri, itu biar mulutnya senyum, tetap dalam hatinya itu ada kecamuk penyesalan. Itu sinyal dari Allah untuk supaya dia kembali ke jalan Allah SWT. Terus diingatkan. Nanti kalau dia tidak mau betul-betul, tidak mau memang membangkang, baru Allah SWT binasakan. Fir'aun itu sampai detik terakhir sebelum tenggelam masih Allah lihatkan tanda-tanda kebesarannya. Musa alaihissalam hantamkan tongkatnya, naik air itu dilihat sama dia. Mestinya dia sudah luar biasa kaget melihat air bisa berdiri seperti tembok yang besar. Dia mestinya taubat. Allah masih kata sama tidak, sengaja cekap ya, ngotot untuk memburu Musa alaihissalam. Tenggelamkan sama Allah, masuk neraka. Nah orang yang seperti ini sudah masuk neraka memang wajar gitu kan. Karena memang ada orang yang membangkang, ada orang yang patuh. Allah SWT memberikan seperti itu, wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kenapa Allah syaitan? Syaitan itu istilah, itu kan, istilah bagi golongan yang fasik dan kafir dari jin. Sama dengan manusia, gitu kan. Allah menciptakan semuanya, diberikan potensi baik dan buruk, tapi mereka mau membangkang, gitu kan. Mereka mau membangkang, maka mereka pun akhirnya Allah SWT biarkan. Tapi sudah diancam tuh, diancam. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Kalau ada seseorang yang membaca ayat, ada tilawah, sujud tilawahnya, kemudian dia sujud, maka syaitan yang ada di sebelahnya menangis sambil berkata, dia diperintahkan sujud
tapi lalu dia sujud, maka dia masuk surga. Saya diperintahkan sujud, saya tidak mau sujud, maka saya masuk neraka. Syaitannya tahu tuh sebenarnya, tapi dia lakukan itu. Dia lakukan, gitu kan? Sebagian ulama yang membahas masalah alam jin nih, alam jin, tentu ini tidak terlalu banyak dalilnya ya, tapi alam jin ini, di jin itu ada seperti manusia, ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Yang beriman ini namanya jin mukmin, tidak dikatakan syaitan. Tapi yang fasik, muslim tapi masih berbuat dosa, serta yang kafir disatukan namanya syaitan. Nah, golongan syaitan ini bisa bertaubat menjadi jin mukmin, bisa. Kecuali iblis, iblis yang enggak. Satu saja ini yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, yang tidak akan pernah bisa taubat, udah. Karena Allah sudah tunjuk dia, karena dia membangkang kekal. Tapi pengikutnya dia bisa bertaubat. Buktinya kalau ada jin-jin syaitan-syaitan yang kafir atau yang mengganggu orang dengan sihir atau orang kesurupan, itu kalau disuruh syahadat dia masuk Islam, gitu kan? Banyak terjadi itu. Jadi golongan syaitan pun itu bisa kalau mereka bertobat, kecuali iblis. Iblis memang sendiri, Allah SWT sudah sebutkan itu hak kausalitasnya Allah sebagai pencipta. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah parade tauhid, kalau antum melihat di situ tidak ada indikasi politiknya, tidak ada maslahat pribadi, ya, dan antum melihat situ ada mensyiarkan kekuatan kaum muslimin, saya tidak melihat ada pelanggaran. Saya pribadi tidak pelanggaran, karena ini bukan demo untuk parpol, untuk maslahat pribadi, bukan. Ini untuk menunjukkan kita ini umat Islam bertauhid, kan gitu. Dan ini Nabi SAW seringkali mengajak kaum muslimin untuk hadir di sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan Nabi SAW menyuruh di Idul Fitri itu untuk keluar seluruh perempuan, termasuk yang berhalangan, termasuk orang tua, supaya mereka memperlihatkan jumlah kaum muslimin, gitu kan, jumlah mereka yang banyak. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang menganggap remeh kaum muslimin. Saya tidak tahu niatnya teman-teman ini apa, insya Allah mudah-mudahan baik, gitu kan. Tapi kalau mereka niatnya baik memang untuk menunjukkan itu, dan tidak ada indikasi politik di sini, tidak ada unsur masalah pribadi, murni karena agama, dan dilihat ini untuk menunjukkan bahwa saya umat Islam punya kekuatan, saya tidak melihat ada masalah di situ. Saya tidak melihat, asal tidak membuat kerusakan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, ya. Jangan sampai ada perempuan yang ikut-ikutan, yang kelihatan auratnya, yang inilah, yang itu tuh jelas pelanggaran syar'i. Tapi kalau berhubungan sama politik, maslahat pribadi, maka ini sama sekali saya pribadi tidak mendukung. Karena pertanyaannya datang kepada saya, ya. Kalau ada teman-teman yang punya ijtihad, Allahu a'lam, saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Imam Syafi'i mau mengatakan tiada ilmu tanpa sanad. Al-Hafidh Imam Ats-Tsauri mengatakan penuntut ilmu tanpa sanad bagaikan orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga. Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan barang siapa yang tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya gurunya adalah syaitan. Afwan Ustaz, bagaimana dengan sanad Ustaz Khalid? Bagaimana hukumnya bila menuntut ilmu dengan guru yang belum jelas sanadnya, gitu. Sanad itu yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, Imam Tsauri, ini semua yang dimaksud adalah yang poin pertama masalah mengambil hadis, gitu kan? Mengambil hadis ini itu di zaman-zaman ulama-ulama besar kita kayak Imam Syafi'i, tadi Imam Tsauri, ini zaman-zaman tabi'in, tabi'in, mereka mengambil sanad ilmu itu langsung dari tabi'in, sahabat, lalu Nabi SAW. Maka ini diistilahkan dengan sanad. Mereka mengambil dari jalur itu untuk ilmu. Maka mereka bilang kalau ada orang yang mau meriwayatkan makna kata mereka, kalau ada orang yang mau meriwayatkan dari sahabat di zaman itu tanpa mempelajari siapa muridnya sahabat, dan dia belajar dari muridnya sahabat, berarti sama dengan istilah yang disebutkan ini. Seperti orang yang mau naik ke rumah, atap rumah tanpa tangga dan seterusnya, karena dia langsung kan mau ngambil, seperti itulah, ya. Kemudian berkembanglah dengan berjalannya waktu, berkembanglah ilmu-ilmu pengetahuan, gitu kan, berkembang pengetahuan, maka dinukil kepada kita sampai batas tabi'in, generasi imam 4, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ini dianggap generasi emas. Sampai di sini karena mereka langsung mengambil dari tabi'in, dari sahabat, maka sampai di sini kalau dinukil dari buku-buku mereka, buku-buku orang ini, seperti Imam Malik menulis kitab Muwatta misalnya, gitu kan. Imam Syafi'i punya kitab namanya Kitabul Memang itu beliau tulis sendiri dengan tangannya, ditulis dengan tangannya. Ini loh saya begini. Lalu buku itu
Sampai sekarang terabadikan dengan izin Allah sampai kepada kita, sampai kepada kita. Pada saat kita baca, kita nggak butuh rentetan sanad ke situ, karena kita sudah baca langsung tulisannya dia ini. Kecuali kalau kita cuma dengar dan tidak ada referensi, gitu kan? Itu lain. Seperti yang kami lakukan pada saat kami kuliah di Madinah dulu, itu memang guru-guru kami mendatangkan buku-buku induk, buku-buku Imam Syafi'i misalnya, ini ini bukunya Imam Malik, kitab Muwatta, ini bukunya Imam Ahmad, ada Musnad Imam Ahmad. Didatangkan buku-buku itu lalu kami pelajari. Ini dipelajari. Imam Ahmad mengatakan saya dengar dari guru saya bernama Hamad dan sampai ke Nabi SAW. Nah, karena buku-buku ini ditulis langsung oleh mereka, maka dan itu oleh ulama-ulama yang datang setelahnya memang dijaga buku itu. Karena mereka ada yang tidak ketemu sama Imam Ahmad, maka buku-buku tulisan mereka langsung dibawa ke sini, gitu kan. Seperti antum sekarang kalau beli buku, penulis seorang ustadz yang ditulis buku, antum mungkin belum pernah ketemu, cuma antum baca dalilnya jelas, tuntunannya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, gitu kan. Nah, kita terima. Apakah kita harus punya sanad langsung ke dia? Nggak bisa, gitu kan. Karena sudah ada jelas orang ini menulis, kecuali kalau nggak ada tulisan. Jadi yang kami pelajari langsung ke buku-buku induk itu. Saya nggak punya sanad langsung ke Imam Syafi'i atau ke Imam Malik, gitu kan. Tapi buku-buku induk mereka dipelajari dari guru-guru kami juga yang belajar dari gurunya dan seterusnya. Dan itu hampir sama semua. Di Masjid Nabawi dulu seperti itu. Ulama-ulama yang kami hadiri, ada Syekh Atiyah dulu di Masjid Nabawi. Ada banyak diantara ulama-ulama yang mungkin saya tidak sebutkan semua namanya. Itu memang mereka menukil dari guru-guru mereka juga, gitu kan. Dari buku-buku induk ini, buku-buku induk langsung. Buku-buku mereka juga yang mereka tulis sekarang, itu diambil dari langsung buku induk gitu. Sekarang misal contoh, kalau antum baca buku-buku hadis, sekarang buku-buku hadis itu, atau buku mungkin yang menyebutkan tentang fadilah gitu kan. Saya misalnya menyusun tentang sholat, fadilah sholat 5 waktu. Lalu saya menulis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar melalui bahwasanya Nabi SAW berkata seperti ini hadisnya. Dibawa dalam kurung HR hadis riwayat Bukhari. Sudah selesai. Kita sebagai penuntut ilmu, kalau yang sudah faham, dia sudah belajar, Imam Bukhari ini punya syarat khusus menulis bukunya. Dia betul-betul menelusuri jalur ini yang luar biasa nih. Siapa yang Imam Bukhari itu punya syarat, kalau dia dengar ada seseorang pernah punya hadis, dia harus ketemu sama orangnya. Syaratnya Imam Bukhari itu, makanya hadisnya jadi hadis sahih. Dia datang temuin, walaupun jauh, didatangin, ditemuin, dipastikan, Anda si fulan, iya. Anda benar dengar hadis dari sahabat Nabi ini, dari tabi'in ini, dia bilang iya. Baik, setelah itu dia telusurin di kampung itu, negeri itu, orang ini dikenal nggak? Gitu. Orang ini dikenal nggak? Nah ternyata ada guru-gurunya, ada murid-muridnya, ada pujian ulama, maka diambil oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nah Imam Bukhari sudah menyimpulkan buat kita bukunya, Sahih Bukhari. Sekarang malah Ibnu Hajar merincikan lagi dengan Fathul Bari 13 jilid kitab. Sudah ada lengkap nih, sekarang bahasa Indonesia juga sudah ada. Kita sekarang, karena mereka-mereka ini yang langsung menelusurin itu, mengikuti jalur sanad langsung ke Nabi SAW, dan sudah diringkaskan dalam bentuk buku, lalu kita menukil itu sudah sama saja. Jadi kita tidak butuh susun sanad khusus karena kita nggak ketemu sama beliau nih. Gitu. Tapi karena dia menulis buku maka masuk di situ. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya ya. Seperti itulah. Ya. Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW dan siapakah wali songo ada di Indonesia dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain? Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya Hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku, gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu.
sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW yang akan keluar dari Madinah lalu ke Mekah dan dibaiat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, Masjid Menara Putih. Di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi SAW, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus. Kalau yang saya tahu, kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi SAW, gitu kan? Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, masuk jalur nasab, dia bilang saya, ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya dan sampai ke Nabi SAW, ya itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri ya, mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu dimanapun, karena memang Nabi SAW masih kan ada keturunannya ya, kan? Ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini para habaib berada di saf awal membela kakek antum gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumber dari mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan. Banyak orang-orang yang bukan dari turunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku Habib ini lalu melawan nih. Seakan-akan, kamu ini ngarang-ngarang. Kami punya madhab sendiri. Ini kenapa akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicelah, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela. Nggak bisa, itu istri kakek kami dan ummahatil mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama, kami ini mendukung itu. Mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita, yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah Wali Songo ini saya nggak tahu, terus terang ya. Saya tidak terlalu banyak membaca sejarah tentang mereka. Saya cuma tahu mereka adalah dai-dai. Allahu a'lam apakah memang mereka itu dari turunan Nabi SAW juga, saya tidak tahu ya. Mungkin antum bisa kembali kepada teman-teman dai dan ustadz yang lebih memahami masalah itu. Ana ingin tanya, ada orang mengaku sunnah pakai celana gantung, jenggot, jidat hitam, akan tetapi musikan oke, pacaran jalan terus, merokoknya lancar, padahal sudah dikasih tahu. Bagaimana jika orang itu sudah tahu dilarang Islam tapi masih bodoh?
golongan apakah orang tersebut menurut Islam? Mohon penjelasannya Ustaz. Dia orang mukmin yang bermaksiat, bukan golongan khusus. Tapi kan saya pernah jelaskan, kalau masih ingat, dosa dan maksiat itu dua-dua punya amal soleh dan dosa itu punya kenikmatan, gitu kan? Kita kalau ibadah kayak gini, antum hadir di majelis ilmu nih, kalau antum ikhlaskan niat, ada kenikmatannya nih. Kalau tidak nikmat, antum nggak bakal betah duduk. Ada sesuatu yang kita dapatkan, ada kenikmatannya ibadah itu. Dosa, seperti orang lawannya majelis ilmu ke diskotik, ke bar, ada kenikmatannya. Tapi dua kenikmatan nggak bisa disatukan, mustahil, nggak mungkin. Orang yang hadir di majelis ilmu, dia nggak akan hadir di situ. Orang yang hadir di situ, dia susah hadir di majelis ilmu. Ya, yang orang suka di majelis ilmu setiap malam cari pengajian dimanapun, mereka akan tidak mungkin lewat aja depan diskotik merasa alergi lari. Orang yang biasa tiap malam di diskotik lihat masjid lari, gitu kan? Pengajian dia nggak mau, gitu kan? Nggak bisa ketemu dua kenikmatan ini. Dan orang yang menikmatin ibadahnya akan maksimal, imannya akan terasa, nikmatnya ada. Orang yang maksimal juga dalam dosanya, dia rasakan nikmatnya dosa itu. Yang jadi masalah orang yang di tengah-tengah. Dia masih buat pahala, juga buat dosa. Ini di sini nggak enak, di sini nggak enak. Ini tadi contohnya misalnya, dia sudah pelihara jenggot, apalagi masya Allah, bahasanya dahinya sudah hitam. Ini orang dahinya hitam, kecuali kalau memang sengaja digosok-gosok ya. Pakein arang panas, arang lah atau apa mungkin lain. Kalau murni dia sujud itu nggak semua orang sujud itu bisa hitam dahinya, nggak bisa. Itu simat, ciri khasnya para sahabat. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Cirinya para sahabat, Nabi SAW dan para sahabat, dahi mereka itu hitam sekali. Memang begitu ciri khasnya. Kalau dia betul-betul ini sujud kepada Allah SWT, kemudian dia masih berpacaran tadi, ya, pastikan dia kalau jalan dan mau digandeng sama pacarnya, dia ketakutan tuh. Karena dia masih ada ibadahnya, tapi juga masih maksiat. Dan kalau dia sholat, kalau dia ibadah itu tidak ada kehusyuan, nggak ada kehusyuan, karena masih ada dosa yang mengganjal. Nggak bisa bersatu dua ini. Saya kasih contoh lain. Kalau ada orang sholat 5 waktu tapi masih mabuk, jam 2 malam dia mabuk, tapi di otaknya dia, ini sebentar jam 4 azan subuh nih, enak nggak mabuknya? Nggak enak mabuknya itu, setengah-setengah itu, karena dia masih pikirin sholat. Coba kalau yang maksimal di dosanya, dia nggak pikirin sholat, maka dia mabuk, dia teler terkapar di jalan, dia nggak peduli. Jadi orang yang seperti ini ada golongan begini, tapi golongan ini tidak khusyuk dalam ibadah, yakin nggak bisa betah dalam ibadah, gelisah di dosa pun dia nggak enak, terlalu merasa terganggu, ketakutan kalau melakukan ini. Maka tentu semoga Allah berikan hidayah ya. Sayang sekali. Makanya saya bilang ikhwan dan akhwat sekalian, sekaligus menjadi orang baik, istiqomah sekalian, kita betul-betul rasakan kenikmatan iman seperti sahabat sampai dipanggil jihad berperang, siap semuanya dilakukan karena sudah maksimal di situ. Atau orang menjadi orang yang buruk sekalian, memang dia buruk, memang dia tidak ada beban tentang masalah dosa, nggak ada beban, udah memang dia merasa ini kenikmatan. Begitu kalau di tengah-tengah ini nggak ada sama sekali. Tapi ingat, di sini ke surga, ini ke neraka. Saya nggak suruh ini ya, jangan nanti bubar bilang Ustaz Khalid bilang maksimal maksiat aja. Ingat, saya sudah ingatkan, ini ujung-ujungnya neraka. Tapi saya mengatakan ada kenikmatan yang dirasakan di dua perbuatan ini, gitu kan. Jadi yang di tengah-tengah ini nggak nyaman. Semoga Allah berikan hidayah, karena aneh ini. Dan sebagian ulama membahas masalah khusus hitamnya dahi. Itu mereka mengatakan kalau seseorang itu betul-betul dekat dengan Allah, Allah akan berikan dahinya hitam walaupun dia sholat di lantai yang bersih dengan izin Allah. Kapan dia buat maksiat berkurang tuh hitamnya. Lama-lama kalau dia tinggalkan ibadah, khusyuknya hilang, maka hilang dengan sendirinya. Makanya satu hal yang aneh kalau dia seperti ini tetap maksiat banyak dilakukan kemudian dahinya hitam, gitu kan. Ini Allahu alam ya. Apakah memang itu asli atau palsu, Allahu alam. Ketika kita memberikan pinjaman lalu kita tidak pernah nagih utang tersebut, apakah kita mendapat pahala sedekah dan bisa memilih bidadari? Kenapa ada bidadari nah? Ini mulai cari gara-gara malam-malam ya. Saya lihat kalau sudah pertanyaan yang ke-20 udah mulai ada poligami, bidadari. Memanas-manasin akhwat di belakang ya. Kalau antum maafin dapat pahala.
Kalau antum biarin sampai jatuh tempo dapat pahala, gitu kan? Tapi kalau antum tidak nagih, ini lain, ini ada bahasan sendiri. Antum membiarkan orang dalam kemungkaran, tidak boleh. Jadi menagih utang itu wajib kata ulama. Sebagaimana orang yang sudah utang wajib membayar kalau punya kemampuan. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulm, penolakan, penundaan pembayaran bagi orang yang sudah mampu utangnya, kezaliman, dosa besar. Kata ulama dari hadis ini juga termasuk dosa bagi orang yang punya piutang, yang piutang ini enggak nagih, enggak ingatin. Kalau dia sudah ingatin tetap tidak mau, maka itu lain, tetap berpahala sedekah. Dalam hadis lain yang Hasan, sanad Hasan diriwayatkan Imam Ahmad berbunyi, siapa yang meminjamkan sesuatu hartanya kepada orang lain, maka seakan-akan dia bersedekah dengan setengah daripada apa yang dia utangkan itu, gitu kan? Kalau masalah hadis ya, yang dipilihkan dari bidadari ini, itu ada hadis yang lain memang berbunyi, siapa yang, kalau yang saya tahu ya hadisnya, itu ada hadis yang pertama berbunyi, siapa yang memiliki utang, memiliki piutang sama orang lain, lalu dia memaafkan pada saat orang itu tidak mampu, maka dia akan diselamatkan dari ya, beban yang berat pada hari kiamat. Riwayat lain, dia akan disuruh milih dari bidadari yang dia ingin pada hari kiamat. Memang ada riwayat seperti itu. Tapi setelah antum nagih ya, jadi tagih itu penting karena harus mengingatkan dia dalam kesalahannya, atau mungkin dia lupa memang itu. Bacaan dalam sholat, Quran dan doa dalam kurungnya, apakah dibaca dalam hati sudah cukup pada saat sholat sendiri atau harus terdengar walaupun pelan? Saya sudah pernah jelaskan ini. Jadi hindari bacaan dalam hati, keluarkan dengan lisan kita walaupun cuma kita yang dengar, karena sholat cuma dibagi dua, jahar atau sir. Jahar itu ngerasin suara terdengar oleh orang-orang lain, dan sir itu mengecilin suara sebatas dia dengar sendiri, jadi bukan menghilangkan suara. Antum kalau hilangkan suara itu sudah hilang, itu mengkhayal nanti, nggak ada suara sama sekali, itu akan mengkhayal, tambah lagi tutup mata tidur, gitu kan. Jadi jangan antum bilang, oh kalau tutup mata lebih khusyuk, ini nggak benar. Karena Nabi SAW mengatakan Allah dan malaikatnya terus memberikan salam kepada orang yang berada di saf awal, riwayatnya mengatakan yang matanya tetap tertuju ke tempat sujudnya, gitu kan. Jadi kita disuruh buka mata, disuruh kerasin suara sebatas kita yang dengar saja. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Karena ucapan mulut yang bersuara ini memperdengarkan kuping, membuat dua anggota tubuh ini connect ya, sehingga lebih konsen, ya, lebih konsen. Ditambah mata yang terbuka melihat tempat sujud, itu akan membuat orang lebih khusyuk. Ini pendapat ulama.